Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sinta Salasatu-Nisa dan saya merupakan mahasiswi Universitas Majalengka, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini, saya akan memaparkan artikel yang berjudul Pembentukan Karakter Pendidikan Islam serta relevansinya dalam perkembangan teknologi informasi. Langsung saja kita lihat PPT yang telah saya buat yang berjudul tentang pembentukan karakter pendidikan Islam serta relevansinya dalam perkembangan teknologi informasi yang disusun oleh Sinta Salasatu-Nisa NPM 1810100029. Pada bagian pertama ada perkembangan teknologi informasi. Pada abad ke-21, komputer ini menjadi salah satu media yang sangat konvensional di dunia. Terlebih dengan teknologi lain yang telah ditanamkan di dalamnya, yaitu jaringan internet. Jaringan internet adalah jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer ke seluruh dunia sehingga berbagai jenis informasi dan dalam berbagai bentuk dapat dikomunikasikan antara belahan dunia secara instan dan secara global. Teknologi informasi ini telah membuka mata dunia akan dunia baru, interaksi baru, marketplace baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi ini telah mengubah pola tatanan hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, teknologi pendidikan merupakan metodologi dalam sistem perencanaan, pemanfaatan, penilaian dalam suatu pembelajaran maupun pengajaran. Namun tetap memperhatikan dari segi teknis serta manusia dan interaksi antara keduanya. Sedangkan teknologi pendidikan ini adalah suatu proses sistematik dalam membantu memecahkan masalah-masalah di dalam pembelajaran. Adapun peran teknologi dalam dunia pendidikan pada era globalisasi yang mencakup pada 3 peran. Yang pertama, sebagai media pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat administratif. Lalu yang ketiga, sebagai sumber belajar. Pada bagian pertama, peran teknologi dalam dunia pendidikan sebagai media pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sudah tidak asing lagi. Sedangkan, media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam penyaluran pesan atau sebagai bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua, alat administratif. Pada penggunaan komputer sebagai salah satu wujud dari teknologi digital. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat lebih mudah dalam mengelola data yang mencakup administrasi, meliputi data siswa, data guru, maupun data sekolah itu sendiri. Lalu yang ketiga, peran teknologi dalam pendidikan itu sebagai sumber belajar. Pada masa saat ini, penggunaan teknologi sangat memudahkan para peserta didik dalam pembelajaran. Seperti misalnya banyak informasi-informasi tentang pengetahuan melalui berbagai jaringan internet. Salah satunya pada aplikasi e-book. Nah, e-book ini menjadi salah satu kemudahan tersebut. Peserta didik tidak perlu membeli buku di toko-toko untuk mendapatkan sumber belajar. Cukup hanya mendownload e-book yang sudah banyak tersedia di jaringan internet. Lalu selanjutnya, pendidikan abad 21. Tentu sekarang kita hidup berada pada era abad 21. Pada pembelajaran di abad 21 ini, menekankan pada kemampuan seorang peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis, dan kerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Menurut Litbang Kemendikbud tahun 2013. Lalu kemudian, pendidikan karakter. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, jiwa, hati, kepribadian, perilaku, budi pekerti, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Sedangkan berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, berwatak, bertabiat, bersifat, dan berbudi pekerti.
Menurut Ramli, karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh seorang individu atau suatu benda. Karakter itu asli serta mengakar terhadap kepribadian individu atau suatu benda. Lihat dari definisi tersebut, maka bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter menjadi sarana dalam penanaman sebuah nilai karakter kepada setiap peserta didik. Agar mereka nantinya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, maka perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti misalnya dari keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada pendidikan karakter dalam keluarga. Keluarga di sini sebagai madrasah pertama bagi seorang peserta didik. Sehingga dari orang tua dalam rangka pembentukan karakter menjadi hal yang paling fundamental. Pendidikan karakter dalam keluarga agar bisa melahirkan para generasi yang unggul dalam kepribadian, moral, dan menjalankan tata kehidupan di masa nanti. Lalu yang kedua, ada pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah menjadi satu kesatuan dalam trimukti pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan karakter di masyarakat. Lingkungan juga tidak kalah penting dalam proses pendidikan karakternya dalam mendidik para generasi penerus bangsa. Kata masyarakat di sini memiliki arti yang sangat luas dalam proses pendidikan karakter apabila itu baik maupun buruk. Namun kembali lagi kepada karakter setiap seorang individu yang menjalankannya. Lalu pada pembahasan terakhir yaitu relevansi pendidikan Islam. Relevansi pendidikan Islam dalam hal ini menjadi keterkaitan antara perkembangan teknologi informasi dan pembentukan karakter dari peserta didik. Karena pendidikan Islam menjadi tanggung jawab moral untuk bisa dilaksanakan secara maksimal. Sehingga perkembangan teknologi yang tidak pernah berhenti ini tetap menjalankan pendidikan Islam. Pendek kata, memanfaatkannya secara baik. Kemudian, pendidikan Islam yang nantinya juga menentukan arah suatu bangsa di kehidupan di masa depan, menyangkut moral dasar, serta hal-hal lainnya sebagai suatu umat manusia dalam menebar kebermanfaatan umat. Sekian dari saya, dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.